Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelasnya siapa? Tolong pimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kembali suaranya kurang keras. Ibu ulang ya. Jadi kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Oke, good. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk nggak? Aku ada semua. Ada semua? Agni Bu, Agni ya, dia sakit apa Agni? Agni Bu sakit Bu. Sakit. Nggak tahu tuh bilangnya nggak enak badan. Kita doakan semoga Agni cepat sembuh ya. Oke. Bu, maaf saya mau izin ke toilet boleh nggak? Kenapa? Mau izin ke toilet. Oh iya, silahkan jalan ngomong ya. Nah, anak-anak, ada yang ingat gak di pertemuan terakhir kita belajar apa? Saya Bu, Ya, silakan. minggu lalu kita belajar tentang klasifikasi materi. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Jadi kalau materi juga menempati ruang tertentu berdasarkan sifat kimianya. Materi dibagi menjadi beberapa golongan seperti unsur, senyawa, dan campuran. Tuh ya, anak kalian semua ingat juga gak? Ya Allah. Terus ibu juga minggu kemarin itu sudah memberitahukan hari ini kita mau belajar materi apa? Ingat gak? Sekarang kita akan mempelajari materi mengenai hukum dasar kimia. Betul. Lebih tepatnya hukum dasar kimia mana yang akan kita pelajari? Hukum kekekalan massa. Betul ya. Ini kita akan mempelajari mengenai hukum kekekalan massa atau disebut juga hukum Lavoisier. Ini bacanya Ya. Ini bahasa Prancis ya anak. Kalian ada yang udah pernah ke Prancis? Firly Bu, dalam Lavoisier. Saya edit gua dengar itu. Anak-anak, kalau kalian mendengar kata hukum, kira-kira yang terlintas di kepala kalian itu apa? Aturan, betul. Aturan ya. Nah, sama juga dengan hukum kekekalan massa ini. Jadi, si hukum kekekalan massa ini merupakan suatu hal yang sangat fundamental dan digunakan di bidang kimia, biologi maupun di fisika. Seperti namanya, di sini ada kekal dan juga massa. Tahu kekal itu apa? Abadi. Abadi dan juga massa. Jadi hukum kekekalan massa ini memberitahu kita bahwa massa itu tidak bisa tiba-tiba muncul atau tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi ada sesuatu yang terjadi terhadap massa dan dijelaskan dalam suatu hukum kekekalan massa. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau membuat sesuatu terus kalian udah tahu si reaktornya itu berapa. Kalau kalian paham mengenai hukum kekekalan massa, kalian bisa memprediksi berapakah produk yang bisa kalian dapatkan. Terbayang nggak? Terbayang. Nah, kalau kalian terbayang, tolong simpan dulu hipotesis kalian mengenai hukum kekekalan massa ini. Nah, di hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai pembuktian hukum kekekalan massa. Nah, pada praktikum ini diharapkan kalian bisa
bisa melakukan percobaan mengenai kemudian perhitungan massa, kemudian menganalisis dan mengolah data hasil percobaan dan juga mengkomunikasikan data hasil percobaan yang sudah kalian dapatkan. Kalian sudah siap untuk praktikum? Siap. Gue lihat juga kalian sudah pakai jas lab semua ya. Sepatunya udah pakai sepatu tertutup semua belum? Sudah. Oke. Nah, praktikum ini kita akan melakukan melalui 6 tahap. Kemudian stimulus, lalu yang kedua ada identifikasi masalah, lalu pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan juga generalisasi atau menarik kesimpulan. Nah, anak-anak kalian ini sudah duduk sesuai kelompok yang ibu bagikan semalam belum? Sudah. Sudah kan ya? Sudah masuk ke Google Classroom semuanya? Sudah, Bu. Coba kalian sekarang buka Google Classroom. Dan di sana ada link LKPD-nya. Coba buka dulu. Perhatiannya, coba semuanya lihat dulu bentar ya. Coba lihat. Tadi kan ibu sudah menjelaskan mengenai hukum kekalian massa secara singkat. Nah, di sini ibu akan memberikan kalian fenomena konkret atau contoh konkret mengenai hukum kekalian massa. Bentar ya. Kami tolong bantu kayak gini. Nanti masukin saya. Coba marahnya biar ke bapak sekarang ya. Sekarang sama kanan. Wah, ibu atraksi. Jadi apa yang sering ibu lakukan? Bakar. Nah, dari proses pembakaran ini kertas berubah menjadi abu. Betul. Menurut kalian nih, kira-kira massa kertas yang tadi sama massa abu ini tetap atau bertambah atau mungkin berkurang? Mungkin berkurang. Soalnya kan masih jadi abu. Kalau tadi Ada lagi pendapat yang lain? Tetap. Oke. Membuktikannya untuk menguatkan kembali kondisi kalian, mari kita lakukan praktikum. Jadi silahkan anak-anak kalian ambil bati yang di sebelah sana. Terus kalian udah buka LKPD-nya kan? Ada di bagian identifikasi masalah ada sebuah perintah. Kalian diminta untuk menuliskan masalah dan juga hipotesis. Silahkan sebelum praktikum kalian tuliskan dulu ya. Waktunya 15 menit. 5 menit. Buka LKPD-nya. Lagi bisa? Tuh, udah kuota nggak? Kalau nggak ada kuota di sini ada wifi, jadi kalian tinggal connect aja. Ya. Diskusi ya. Isinya diskusi jangan suara. Bukan jadi tadinya loh. Ada perubahan atau enggak sih masanya membakar dia bukan berarti kan kenapa sih kertas itu kalau dibakar dan tidak dibakar? Tidak. Kalau dibakar tidak susah. Coba enggak kok. Yang kita udah selesai. Sudah. serabut Kalau kita mah Sudah. Simpan dulu sama. yang dicopot Pak Wahyu.
Gimana, ada kesulitan nggak? Masih belum, Bu. Bisa dibuka di APD-nya? Sudah, Bu. Ini 2 menit lagi ya anak-anak. Kalau menurut dia berperan karena dia menjadi cewek, kan cewek juga kan. Menurut aku udah kurang, tapi menurut kamu apa? Sama aja. Kertas Anak-anak apakah sudah semuanya? bebas sih. Sudah? Sudah semuanya? Kelompok 1 sudah? 2 gimana sudah? Sudah. Kelompok 3? Aman, Bu. Kalau gitu silahkan mulai praktikumnya. Jadi kalian cek dulu alat bahannya di sana apakah sudah sesuai dengan yang ada di Jadi kita OKPD. Kan dulu ya dicek. Nah terus ibu mau satu perwakilan, 1 orang dari masing-masing kelompok untuk mengambil sampelnya. Iya langsung bawa ya dari coba kamu ituin sendiri. Jadi kalian coba baca di LKPD ada dituliskan nggak bahannya harus berapa? Enggak, karena ini praktikum kualitatif ya. Jadi silakan kalian atur sendiri kira-kira kalian punya berapa. Tapi jangan terlalu banyak juga. Dikira-kira ya. Nih, Kebanyakan tadi kami Kebanyakan bu? Enggak. Udah, ya, cukup. Ya, kasih dulu. Nanti tinggal diproses langsung ya, sesuaiin sama petunjuk di LKPD. Ya, ini tumpah. Nanti ya. berarti sih ya. Iya, tumpah. Itu ditimbang semuanya ya, kira-kira ya. Jadi ya ini ini berapa gram? ya. Jadi masukin dulu. Sebelum gram berapa? Berapa? Atau semua? Sama 1 sendok kah? 2 sendok? Masukinnya kemana? Iya, Tapi ini kan ditimbang. Titik. Oh, jadi masalah sebelum reaksi. Masa dulu. Ini dinilai ya, kalian praktikum itu dinilai. Jadi semuanya harus ikut bekerja, jangan yang diem-diem wae. Oke? Baik, Bu. Silahkan bagi-bagi tugas. Nanti sambil praktikum di sana kan ada pertanyaan juga. Nah, sambil isi. Dan tungguin ya jangan sama kelompok lain. Bentar kok. Aku udah main tes. Bisa ini nyala gak timbangannya? Nanti kalau yang udah selesai bilang ya. Iya, iya. Tulis berapa? Oh, kayak gitu. Oke. Terus nanti Udah mulai, Bu. Iya. Ya. Iya. Nah, terus setelah dimasukin, ya sendiri kayak lihat rasanya. Bebas. Secukupnya aja. Jadi lo mau jangan terlalu sedikit juga. Aturnya dulu. Oh, berarti emang nggak perlu makan. Jadi
kelompok 3 udah? Udah, Bu. Oke, Ibu pinjam timbangannya ya. Be the star. Langsung? Oh. Udah. Timbangannya 0. Enggak mungkin. Nanti kita gantian dulu sama ini ya. Udah? Kabar bisa enggak? Bisa? Bisa Bu, langsung Bu. Udah kali ya? Ya, ditulis dulu ya sebelumnya. Sudah Bu, Sudah, Bu. Nah, yang sudah, silahkan tulis hasilnya di depan. Boleh maju ke depan, Bu. Terus pertanyaannya dijawab. Ada pertanyaan kan? Tulis. Udah? Coba di fotokopi ini. Pertanyaannya ya. Diskusiin pertanyaannya. Udah ya, ini udah. Sudah, Bu. Kenapa? Kenapa bisa menjawab dari kemarin? Waktunya 4 menit lagi ya, silahkan dijawab dulu.
Sudah? Sudah. Oke, jadi anak-anak coba lihat hasilnya di depan. Ini hasil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Gimana hasilnya? Sama. Jadi semua kelompok ternyata bisa ya. Hasil masa sebelum reaksi dengan masa setelah reaksi hasilnya Sama. Nah, pertanyaannya sudah dijawab kan ya? Coba kelompok 1 jawaban pertanyaan nomor 1 gimana? Berdasarkan teori pengamatan, bagaimana masa zat setelah dan sebelum reaksi? Jawabannya adalah sama. Sama. Nah, kelompok sama. Kelompok 2, pertanyaan nomor 2. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena Jumlah unsur dan juga atom yang ada di dalam sini itu sama. Cuma setelah direaksikan itu kan jadi terbentuk produk baru, tapi tetap sama gitu atom dan unsur yang ada di sana. Jadi masa sebelum dan sesudah reaksinya tetap sama. Jadi kelompok 3, apakah praktikum kita hari ini sudah membuktikan hukum kekekalan massa? Sudah Bu. Sudah. Sudah. Kenapa sudah? Karena kalau misalnya kita kan tadi timbang, nah masa dari sebelum reaksi sama sesudahnya itu sama gitu, dan itu memenuhi hukum dari kekekalan massa Laplace. Hasil yang kalian peroleh ini sudah sesuai dengan hipotesis di awal belum? Sudah. Nah, oke, berarti bagus semuanya. Jadi, anak-anak, hukum kekekalan massa ini, masa sebelum reaksi dan masa sebelum reaksi itu akan sama. Tapi yang perlu kalian garis bawahi, perlu kalian ingat, si massa itu akan sama jika berada di sistem tertutup seperti ini. Beda lagi kalau misalnya balonnya dibuka, itu tidak akan sama. Ada yang tahu karena apa? Kenapa? Karena hasil dari reaksinya kan gas CO2. Nah, ketika si gasnya keluar dari sistem yang tertutup, maka masanya kan berkurang. Tuh. Jadi kalau kita simpulkan apa bunyi dari hukum kekekalan massa? Masa sebelum reaksi akan sama dengan masa setelah reaksi apabila praktikumnya berada di dalam sistem yang tertutup. Tuh. Jadi anak-anak, begitulah hasil dari praktikum kita. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Kenapa film tadi sempat berkurang? Kayaknya mungkin ini ya Bu ya? Kurang ya, atau reaksinya mungkin belum selesai. Tuh. Ya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti setelah praktikum, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup saja. Nanti setelahnya kalian rapikan kembali si alat dan bahannya. Kamu rapikan kembali, kalau ada sampah tolong dibuang. Kemudian kalau kalian lihat Google Classroom, itu ada peer dan self assessment yang harus kalian isi. Ibu ini kalian isi itu, jadi kalian menilai diri kalian sendiri dan juga nilai teman-teman kalian sendiri. Dan nilainya itu hari ini malam ini aku buat 23,9. Oke, terus untuk LKPD-nya kalian kan udah jawab ya masing-masing ditulis. Nah coba kalian nanti lengkapi lagi, terus kalian kumpulkan. Gak usah login kan bisa nih malah sejak finish. Ya, Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hukum dasar kimia yang lain. Ada apa aja hukum dasar kimia selain hukum kekekalan massa? Perbandingan tetap. Terus Hukum Avogadro. lagi Hukum Proust. terus Hukum Dalton. Yang lain gak belajar Bu. ya nanti yang lain kita baca dulu ya. Nanti sebelum pertemuan berikutnya ibu akan tanya-tanya lagi mengenai hukum. Oke. Kemudian untuk menutup pembelajaran, ketua kelas tolong pimpin doa. Ya, baik, setelah kita menyelesaikan belajar hari ini, kita baca doa. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.